Shalom. Selamat malam. Bersyukur kepada Tuhan kita pada malam hari ini bisa hadir di tempat ini dan kita akan menyongsong tahun yang sebentar lagi akan kita lalui di penghujung tahun baru tahun 2021. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Biarlah kita mau ambil saat tadi sebentar, kita mohon ampun kepada Tuhan, biarlah kita layak di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup kami. Selamat malam, Shalom buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini bisa mengikuti acara siaran langsung kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih acara ibadah tutup dan buka tahun pada malam hari ini Gereja GKN Adonai Marius, di mana nanti ada beberapa acara setelah ibadah, yaitu acara tukar kado dan acara perjamuan kasih, dan kami akan usahakan selesai tepat jam 9. Untuk itu Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, kami mohon untuk mengikuti dari awal pertengahan pada akhirnya. Dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya akan berdampak dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeah.
menebus dosa-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu terlalu besar ya Bapa. Haleluya Yesus. Masih berhenti sejenak dengan segenap hati kita, dengan penuh penyembah kita akan memuji. Dengan apa akan ku balas Tuhan segala kebaikan dalam hidup kami. Segenap hatiku mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Engkau Bapa yang sangat baik buat hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh melalui tahun ini, mulai bulan Januari sampai di ujung tahun ini Tuhan, 31 Desember 2021, semua karena anugerah Tuhan saja. Banyak hal yang sudah kami lewati dan Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kalau hari ini kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena semata-mata Tuhan Immanuel, Allah beserta kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap ujian-ujian iman di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kami naikkan pujian, hormat, syukur kami di hadapan Engkau, Tuhan Raja di atas segala raja, yang kasih-Nya sempurna kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertai hidup kami sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Dengan segala hal Engkau selalu ada dalam suka dan duka, Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami masih boleh ada sampai hari ini. Napas kami masih ada semua karena Engkau. Dan petang hari ini Bapa, kami akan mengakhiri bersama-sama dengan Tuhan tahun ini. Karena kami rindu, kami akan mengawali tahun juga bersama Tuhan. Dan kami percaya kalau kami menyertakan Tuhan dalam hidup kami, maka Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Dan itu yang terbaik Tuhan.
Oleh sebab itu kami percaya Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan, Engkau melawat setiap kami, supaya kami semua akan dikuatkan, dibangun malam hari ini dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami akan dimotivasi untuk menjadi yang terbaik di masa depan, di depan kami, tahun yang akan kami hadapi Tuhan. Sekalipun Tuhan, banyak yang memprediksi akan semakin sulit Tuhan, tapi kami percaya sesulit apapun kalau Tuhan bersama kami akan bisa melewati dan akhirnya kami akan happy ending ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan dalam ibadah tutup tahun dan buka tahun pada petang hari ini kami serahkan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang Maha Kudus akan hadir melawat memberkati kita semua. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah tutup tahun dan buka tahun ini Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan Tuhan Yesus yang berkuasa atas kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kurang berapa jam ya nanti kita akan boleh lanjut. Kayak gimana kita lihat Tuhan itu terlalu baik dalam hidup kita. Dan situasi apapun, kondisi apapun, kadang hidup kita tidak berkenan di hadapannya. Tetapi Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus terlalu mengasihi kita. Pada petang hari ini ya, kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Saya undang kembali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit kembali. Kita akan berjoget pada malam hari ini. Sialalala, sialalala.
dengan cinta kasih Tuhan, monggo. Saya persilakan. Amin, monggo, amin. Ini loh, Mbak. Halo. 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 Banyak tersenyum sekarang. Biarpun nggak punya duit, tersenyum terus. Pasti banyak rezekinya. Saya akan menyaksikan tentang kasih Tuhan. Dan sini masih Natal belum habis. Barangkali kepada Bapak Gembala atau Bu Gembala, saya punya kesalahan. Minta maaf sebesar-besarnya ya Bu. Dan pada Bapak Ibu yang datang pada sore ini, barangkali saya punya kesalahan saya sengaja yang tidak sengaja, minta dimaafkan pada hari ini, detik ini. Dan saya mengakhiri bulan ini, bulan Desember 2001. Tuhan berkati saya sepenuhnya. Biarpun ini saya bisa tersenyum sekarang ini, orang Kristen kalau nggak tersenyum bagaimana? Banyak tersenyum, penting tersenyum, jangan sendirian yang disangka nggak beres gitu. Kalau ada teman yang tersenyum. Memang ini bulan 12 ini, sebelum 12 ini nanti tukar kado apa yang kecil besar nggak tahu isinya apa, saya cuma ini tukar kado. Tapi sebelum bulan 12 saya sudah menerima kado dari teman saya, teman sejati itu aja ya. Yaitu berupa itu saya diajak ke toko, diberikan cincin seharga 2.400.000 sama HP saya yang dulu cemplung WC, saya pas sakit perut saya mengisi kebacut cemplung WC, WC-nya HP-nya ya HP-nya cemplung WC, jadi ada panggilan itu muncul terus. Oh Tuhan tahu HP saya tidak jelek, dibuang sama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, HP saya sudah dibuang. Tapi Tuhan pasti ganti saya HP yang bagus, juga Samsung ya. Ternyata diganti betul. Dan saya punya teman itu baik hati kepada saya. Pak, saya berikan cincin mau, Pak mau saja, diberikan nggak mau. Nah, tapi umumnya Pak, HP itu cuma WC. Terus saya diberikan HP, dikasih cincin seharga 2.400.000. Suratnya langsung diberikan kepada saya. Itu kan enggak, teman sejati nggak mungkin. Teman baik, selalu baik itu. Nah itu memang berkat itu. Nah, saya waktu bulan 12, waktu bulan 11 akan Natalan, kecil sepi, makan apa ya? Kecil sepi. Tapi saya biarpun nggak punya uang, tapi punya iman besar. Tuhan pasti jamin saya sepenuhnya bulan 12. Ternyata dari bantuan pemerintah PKM saya dapat beras berapa 2 kali 30 kilo, 2 kali sudah 60 kilo di kamar ini. Untuk mencukupi untuk makan saya. Memang gitu. Kalau orang itu mengandalkan Tuhan betul-betul, takut sama Tuhan, kasih sayang pada Tuhan, Tuhan pasti mengasihi saya. Itulah pedoman saya. Jadi saya mulai tahun 17 selama di gereja sini, saya sudah melepaskan hari Yesus, nggak saya pikir. Yesus saya pikir Yesus, nanti sore saya pikir sore. Jadi nggak pernah saya mikir besok, nggak mikirkan apa-apa. Jadi kalau banyak pikiran itu susah. Jadi dibebaskan saja. Lebih baik tersenyum gitu saja. Ya, ketemu teman ya tersenyum. Itu aja. Enak orang sabar, banyak senyum. Nah, biarpun saya ini udah ompong, biarpun untuk ini terbuka saya ini ompong ya jelas, tapi banyak yang menunggu kedatangan saya. Sampai laki-laki luar biasa. Iya, yang menunggu kedatangan saya.
Jadi kalau saya nggak cari orang tiap hari itu, keluar kemana cari. Di rumah saya nggak pernah saya duduk di rumah sampai jam-jaman, jarang. Kalau sudah jam 10 baru ke rumah gitu. Memang itu kerjaan saya tahu sendiri ya, pekerjaan yang sangat rendah, tapi banyak yang menanti kedatangannya. Teman-teman banyak. Sekarang apalagi main Facebook itu, saya berteman sama orang-orang cantik-cantik itu, tambah muda. Ya, tambah muda. Jadi menghilangi rasa susah. Jadi merasa ya nggak punya uang, nggak usah dipikir uang untuk apa uang. Penting besok nggak ada uang ya cari pasti dapat kerjaan. Itu aja, nggak usah dipikir jauh-jauh. Mikir rumah pakai apa rumah? Umur saya sudah 70 ingin mulai besok nanti 70 tahun. Tapi nggak saya pikir 40 tahun. Itu saya mistake jadi 41 umur saya. Masih muda itu. Umur saya 41, saya nggak terlalu kencang mikir umur saya itu masih muda itu aja. Jadi saya nggak perasaan umur sudah tua enggak saya. Ya, memang itu. HP-nya ini pemberian dari bukan. Ya kalau macam biasa waktu kan bisa tapi memang itu. Jadi saya ini bersyukur. Biasa dulu kayak ke gereja itu sebetulnya saya ini bagian malam itu ya ingin, tapi cuma empat motor sendiri nggak berani yang malam itu keluar gitu loh. Dan ini mumpung tadi di Pak Misalnya ya terima kasih Pak Misalnya menyebut saya tadi. Yang sendiri nggak berani. Jadi saya ini tadi ya sampai Pak Misalnya saya sudah siap dijemput. Itu tadinya ya gitu. Memang itu orang hidup dan apalagi ini usung penyakit lagi ya toh, nggak usah mikir yang susah, nggak usah pikir, senang aja, happy saja, punya uang nggak punya uang, senang aja. Besok pikir besok, nanti malam pikir nanti malam, nggak tahu nanti malam ada apa kan nggak tahu. Kita dipanggil Tuhan waktu-waktu kan nggak tahu. Jadi nggak usah mikir hari nanti besok, nanti sore nggak usah dipikir. Pikir sekarang detik ini ada dipikir. Udah begitu memang saya. Kesaksian saya bulan-bulan ini saya sudah merasa sukacita bisa menikmati 2021 akan ditinggalkan nanti mudah-mudahan tahun 22 apa yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara butuhkan saya pasti Tuhan akan digenapi. Apa keperluannya? Apa kebutuhannya? Nggak punya rumah pasti punya rumah. Nggak punya istri pasti punya istri. Belum punya pasar, punya pasar, nggak usah pikir. Penting ada duitnya. Pasti. Itu aja. Saya bisa tersenyum, saya merasa bahagia. Ya, teman saya Pak Karno sudah nggak ada. Dulu teman iya, ke pasar itu kan ketemu sering pasar ya, pasar Pak. Ya, begitulah kesaksian saya ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat di dalam Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Bapak. Terima kasih Mbak Hen. Hadiah yang tak terduga ya. Bukan itu Tuhan itu terlalu baik. Apa yang mungkin pikiran kita hanya segini, tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Mungkin yang lainnya juga sama ya. Tuhan itu apa yang kita pikirkan Tuhan itu lebih tahu apa yang kita perlukan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan aku sendiri. Terima kasih Tuhan. Setiap musim hidup kami.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, segala kemuliaan, kehormatan, dan kemasyhuran hanya bagi Engkau. Sebab Engkau lah ya Tuhan yang layak untuk dipuji, disembah, dan ditinggikan. Pada sore malam hari ini, kami umat-Mu boleh datang untuk mengambil tatamu yang Maha Kudus. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa kami, kesalahan kami, supaya kami layak berkenan di hadapan-Mu. Sejenak kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu ini yang akan memberikan kepada kami kekuatan, nasihat, penghiburan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam mengikut Engkau, kami semakin hari semakin kuat. Kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi menjamah setiap hati dan pikiran kami, dan terlebih hamba-Mu yang bicara penuh dengan pewahyuan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lalu untuk kembali, ucapkan selamat malam, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh-sungguh mengucap syukur ya, yang tak terhingga kalau kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati atau mengakhiri tahun 2021 yang kurang lebih 4 atau 5 jam lagi kita akan bersama-sama untuk tinggalkan. Di tahun ini pasti kita semuanya memiliki pengalaman ya. Pengalaman panjenengan dengan saya tentu tidak sama. Ya, orang bilang suka dan duka itu sudah satu paket. Saya tidak tahu Bapak Ibu merasakan di tahun ini tahun yang menyenangkan, menggembirakan atau tidak ya. Tapi senang atau tidak senang, nyatanya kita sampai di penghujung tahun 2021 ini ya, kita masih bisa bertemu satu dengan yang lain. Tahun 2021 ini bagi saya ya, itu tahun yang luar biasa, dimana di tahun ini satu peristiwa yang luar biasa bagi saya secara pribadi, karena hampir saja kalau bukan karena Tuhan, saya mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Dengan Mbak Corona itu ya, sehingga membuat saya sakit yang sedemikian luar biasa. Tapi dari itu juga secara pribadi menjadi pembelajaran bagi saya, bagaimana ketika orang itu mengalami sakaratul maut gitu ya, bagaimana itu rasanya gitu ya. Jadi rasanya itu sendi-sendi itu rasanya itu mau copot semua, saudara ya. Kemudian antara sadar dan tidak sadar gitu ya, antara sadar dan tidak sadar. Kemudian semuanya itu sangat-sangat tidak enak ya, semua tidak enak. Dan kemudian tidak ada lagi istilahnya keinginan apapun sudah tidak ada ya, tidak ada lagi. Nah, karena itulah maka waktu itu ya, bulan Februari itu ya, saya merem itu takut itu ya, merem apa itu, jamkan mata itu ya.
takut kalau saya merem nanti langsung bablas. Nah itu. Jadi saya melek terus, tapi lama-lama juga merem juga. Gitu ya. Jadi tidur enggak enak. Tidur model apapun enggak enak. Ya pelumah enggak enak, miring enggak enak. Tengkurap malah sesek gitu. Nah itu. Jadi tahun 2001 ini adalah pengalaman secara pribadi saya dengan Tuhan. Wah itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena itu tak intinya kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Tiada kata itu selain kita mengucap syukur. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa perbuat selama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, semuanya jadi sia-sia. Semuanya menjadi tidak berguna kalau orang sudah ada di dalam tanah liat atau meninggal dunia. Ya, Bapak Ibu pernah nggak merasakan itu? Hidup itu kok seperti ini aja ya. Ya, makanya Salomo berkata, segala sesuatu yang ada di bawah mata cek. Ya, jadi kalau kita renungkan ya, hidup itu mulai lahir sampai kita beranjak dewasa, kemudian setelah itu ya hanya itu saja. Keinginan manusia itu banyak ya, tapi begitu terpenuhi ya dia biasa saja. Tidak ada yang terlalu istimewa. Benar nggak? Saya panjenengan itu pengen makan apa yang paling enak, misalnya ya. Makanan yang belum pernah makan. Makannya itik mas ya. Bagi saya itik mas sudah yang biasa. Karena sudah berkali-kali, sering kali. Gitu ya. Jadi sudahlah, cuma itu aja. Ya, seenak apapun makanan itu kalau kita makan berkali-kali ya sudah hal yang biasa. Dan makannya nggak banyak. Ini satu piring aja. Ya, Bapak Ibu bisa nggak makan 2 piring? Masih ada yang bisa? 2 piring ya? Oh ya, itu kan kalau masih bisa. Saya nggak bisa. Ya. Jadi saya sudah nggak bisa makan banyak, nggak bisa. Nah gitu. Nah, bersyukur panjenengan masih bisa makan porsinya jumbo ya. Nah, karena itu kalau ngajak makan dengan saya tidak akan rugi karena makannya nggak banyak. Ya, sate paling 10 gitu. Ya, udah setelah itu nggak bisa lagi makan. Gitu ya. Nah, kita kembali di tahun ini, kita kembali mulai dari Januari sampai Desember. Ya, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita renungkan ya. Di tahun ini apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Ya, untuk diri sendiri dan juga untuk sesama kita. Perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan? Atau mungkin sebaliknya perbuatan jahat yang sudah kita lakukan kepada sesama kita, ya, atau kepada keluarga kita, kepada orang yang paling kita cintai, kepada orang yang paling dekat dengan kita. Seberapa banyak yang sudah kita lakukan kejahatan itu, ya? Nah, mari kita akan bereskan. Ya, kita akan bereskan supaya kita meninggalkan tahun ini tidak ada sisa-sisa yang masih belum beres ya. Ya, kita bereskan hubungan kita dengan sesama dan juga hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Kalau Bang Pin tadi minta maaf, itu kayaknya seperti orang yang mau pergi untuk selamanya. Gitu. Ya. Jadi kita semua sudah saling memaafkan. Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa dimaafkan. Semuanya dimaafkan. Karena itu Bang Pin jangan merasa terlalu bersalah ya. Ya, dengan saya apalagi saya tidak pernah bersalah. Panjenengan tidak pernah bersalah dengan saya. Ya. Mungkin saya paling banyak bersalah dengan jenengan. Begitu ya.
Nah, jadi apa? Kita sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan itu memang seyogyanya kita saling bisa memaafkan, bisa menerima satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu mari kita baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55 dimulai dari ayat yang ke-6 ya. Yesaya 55 kita mulai ayat yang ke-6. Sudah? Nah, di layar juga ada di sana kalau kita kesulitan mencari. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Sampai di situ dulu satu ayat. Ya. Di akhir tahun ini Tuhan berfirman kepada kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada suatu ketika Tuhan tidak berkenan ditemui. Kapan Tuhan tidak berkenan ditemui, saudara? Ya, kalau kita ini sudah mati, kita nggak bisa lagi cari Tuhan. Loh, kalau orang mati kan justru malah ketemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan apa hantu? Ya, kalau kita tidak betul-betul menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan kita dekat dengan Tuhan, maka kita nggak pernah ketemu dengan Tuhan. Ya, ketemu dengan hantu. Hanya ada dua aja, mau ketemu dengan Tuhan atau hantu. Jadi balik ya, Tuhan atau hantu. Cuma itu aja, gitu ya. Nah, Tuhan itu sewaktu-waktu memang bisa kita temui dalam situasi kondisi apapun, di tempat manapun, tidak terbatas ruang dan waktu, ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu. Ya, Tuhan tidak terlalu ribet bagi saudara. Untuk kita ketemu dengan Tuhan itu tidak terlalu ribet, karena Tuhan itu bisa hadir di mana, omnipresent, ya kan? Tuhan itu bisa hadir di mana saja. Ya, panjenengan di rumah hadir juga, ya, di kamar, di ruang tamu, ya, bahkan mungkin di kamar mandi pun, ya Tuhan berkenan hadir. Tuhan tahu memberikan kepada kita inspirasi pengajaran kadang-kadang. Nah, karena itulah maka carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Ya, selama kita masih hidup ini, selama kita masih bernapas ini, Tuhan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita, maka kita sudah tidak bisa bernapas lagi. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak berita tentang kematian ya. Kematian dan rata-rata kematian sekarang manusia itu usianya itu ya 70 ke bawah ya, kebanyakan ya 70 ke bawah. Nah, itu kalau Mbak Min tahun ini 70 ya Mbak? 22 70 ya bersyukur lah. Mbak Min 70 ini masih bisa masih bisa kuat ya, naik motor bisa, ya toh, bonceng orang masih bisa ya Mbak. Nah, itu bersyukur gitu ya. Itu anugerah Mbak. Ya, karena itu jalani hidup Mbak Min dengan semakin rindu dan semakin takut akan Tuhan. Gitu ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ya. Jadi carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui ini adalah bicara tentang waktu kesempatan. Ya, kapan kesempatan kita? Ya selama kita masih hidup ini, kita harus cari Tuhan. Ya, jangan cari yang lain yang tidak memiliki nilai kekal, gitu ya. Kita aja kadang-kadang mencari sesuatu yang panah itu luar biasa ya.
direwangi apa tadi? Ya, tadi bicara tentang duit gitu ya. Ya kan? Siapa yang puas dengan duit? Siapa yang puas dengan uang? Ada yang pernah puas dengan uang? Hah? Nah, kalau panjenengan itu puas dengan uang, artinya panjenengan sudah nggak lagi cari duit lagi, nggak lagi bekerja lagi kan gitu ya. Nah, ternyata uang itu tidak akan pernah memuaskan kita, dan kita semakin dibuatnya menjadi ya penasaran, ya kan? Hari ini dapat 100.000, wah, besok wujud lagi, besok dapat 200.000, gitu kan? Besok kasih lagi, wah genjot lagi, jangan-jangan dapat 400.000. Ya, jadi duit itu membuat kita semakin tidak puas, dan semakin kita ini hati kita, perhatian kita, tenaga kita itu semakin mengarahnya ke sana. Makanya kita katakan ya, orang apa tentang bicara masalah uang itu, Alkitab berkata apa? Ya, akan ada kejahatan kita uang, oke. Tapi ada lagi yang bicara masalah uang. Ya tadi apa? Orang tidak akan puas dengan uang. Makanya saudara, janganlah kita ini dikuasai oleh uang, tapi uang harus kita kuasai. Ya, kalau uang itu kita kuasai, artinya kita ini jadi bos. Bukan uang yang jadi bos kita, tapi kita harus jadi bosnya uang gitu. Paham ya? Nah, gitu loh. Kuasailah. Ya, supaya kita ini jangan diperbudak oleh uang. Memang kita semua butuh. Uang itu butuh, uang itu penting. Ya. Memang itu betul. Tapi kita diingatkan supaya kita ini oleh Alkitab, janganlah kita cinta uang. Ya. Apakah kita masih bisa lewat tahun 2022? Atau kita berhenti di tahun 2022? Kita nggak ngerti. Ya, kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Maunya kita sih kita akan lewati tahun 3000 gitu. Maunya. Ya. Lewat tahun 3000 dan semua tidak ada yang kekurangan. Gitu ya. Uang kita jadi bos, bukan uang kita jadi bosnya uang, bukan uang jadi bos kita. Gitu. Butuh apa, kecukupan, butuh apa, pokoknya cepat ada semua. Siapa sih nggak seneng? Hidup seperti itu, bener nggak? Ya, senang pasti orang. Maunya sehat kemana-mana, ya, traveling kalau bisa. Ya, makan pagi di Madiun, ya, makan malam di Jakarta, kan gitu ya. Ya, besok pagi sudah ke Bali, ya. Nah, besok siangnya sudah ke Papua, ya. Kemudian ke Singapura, begitu terus saja. Siapa yang nggak senang? Orang bisa begitu, bener kan? Nah, makanya itu. Tapi tidak ada tempat yang paling menyenangkan kecuali di surga. Amin. Nah, orang senang-senang itu kan hanya cuman sementara, ya kan? Wah, sudah ke sono, tapi diajak ke sono lagi ya. Panjenengan itu kalau kesarangan, kira-kira menarik gak? Gak ada kesarangan, kan begitu? Ya? Nah, Bapak belum kesarangan? Gak ada. Loh, kita ini udah kemana-mana loh, Mbak. Panjenengan di mana? Nah, kita ini udah kemana-mana, ke Jogja sudah, gitu. Ke mana lagi? Trenggalek sudah, Mbak. Ya kan? Apalagi ke Ponorogo berkali-kali, Mbak. Sarangan pernah nginep bareng-bareng, Mbak. Ya, nanti kita buat lagi lah nginep bareng-bareng. Jadi kan Derek ya? Ikut ya? Ya, mudah-mudahan coronanya ini tahun ini hilang. Nanti kalau hilang paskahan ya. Halo? Oke, nah, kita coba. Kita doakan lah, Mbak Men umurnya panjang. Ya, panjang banget ya, Mbak. Kan gitu ya. Sampai 199.
Ya kan hampir 200 tahun. Nah, jadi nanti lah Bamen khusus ya tak ajak kesarangan ya. Siap nggak ya? Sama sekali belum pernah nggak? Iya. Mungkin masalah telepon itu kalau Bang. Banyak berubah lagi ya Pak. Berjenengan ini sok boleh terlibat. Waduh, kasihan. Ini orang tua ini perlu kita senangkan. Kamu pria nanti Mbak? Ya? Nanti kesarangan kalau pria Mbak? Nginep Mbak? Ya. Ya, tapi bayar dewe loh Mbak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, kita kembali lagi. Tuhan oh, tidak apa-apa. Yang penting gak nangis, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya? Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan itu tidak jauh, tapi Tuhan itu bisa menjauhkan diri dari kita. Tuhan bisa meninggalkan kita, tapi bisa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Peristiwa Saul ya, Saul pernah ditinggalkan Tuhan, padahal dia adalah orang yang diurapi Tuhan, tapi Tuhan bisa meninggalkan Saul. Ya, bisa ketemplean roh jahat. Bayangin ini. Makanya hati-hati loh saudara. Karena roh Tuhan dengan roh setan itu selalu ingin menguasai dalam kehidupan kita. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, maka roh Tuhan yang menguasai dalam hidup kita. Tapi kalau kita itu jauh ya dari Tuhan, maka roh bejajil, ya, roh apa? Ya, roh setan yang menguasai kita. Nah, kalau roh setan yang menguasai kita, ya perbuatan setan yang nyata. Contohnya apa? Berbohong. Betul nggak? Nah, orang yang suka berbohong itu bukan roh Tuhan yang menguasainya, tapi roh setan. Karena setan itu adalah bapa dari segala membohong. Ya, ingat baik-baik. Ya. Kemudian, kalau hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka tindakan, ucapan, pikiran kita itu juga menyesuaikan, saudara. Tapi kalau tidak, maka ya sebaliknya. Karena itu Tuhan mau supaya kita berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan mau mendekatkan diri kepada kita. Ya, jangan didiamin Tuhan itu. Ya, jangan didiamkan. Ya, Tuhan itu luar biasa, bisa melakukan apa saja. Hanya kita saja yang kadang-kadang kurang peka ya. Kita tidak memiliki kepekaan. Ya, sehingga kita merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa, ya kerjakan sendiri. Padahal kita tidak bisa. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa lakukan apa. Hal yang kecil saja kita nggak bisa lakukan. Ya, apalagi yang besar, saudara. Makanya kegagalan di tahun 2021 ini mungkin. Ya, apa yang panjenengan inginkan di tahun 2021, jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Mungkin kita terlalu abai dengan Tuhan, atau mungkin kita terlalu terlalu cuek dengan Tuhan, nggak mau berseru kepada Dia. Ya, mungkin begitu. Atau kita dikata berseru itu ya, orang bilang itu ya istilahnya ya, abang-abang lambe jadi. Ya, nggak sungguh gitu ya, nggak sungguh. Ya, kalau kita nggak sungguh, Tuhan tahu. Lah kamu aja nggak sungguh kok, ya kan? Ya, sehingga Tuhan ya biarin aja. Ya, biarin aja begitu.
Makanya kesempatan yang Tuhan berikan ini kita harus semakin sungguh-sungguh di dalam kita itu berseru kepada Tuhan, ya, manggil Tuhan yang tenanan, gitu ya, berseru yang sungguh-sungguh, jangan pantes-pantesin, ya kan? Nah, ibadah juga begitu, mari kita beribadah yang sungguh-sungguh, ya, jangan karena ibadah itu jangan karena, ya, tapi ibadah itu apa? Walaupun, ya, walaupun, gitu ya. Bisa membedakan ini ibadah karena atau ibadah walaupun, ya. Tuhan mau supaya kita ini dalam ibadah itu walaupun, ya, walaupun apapun yang terjadi. Jangan ibadah karena, ya, karena aku kepengen ketemu dengan dia. Gereja jadi sarana, gitu ya. Nanti kalau si dia tidak ada, ya sudah, nggak ada di gereja lagi. Ya, karena motivasi seperti itu. Ya toh? Aku ibadah di gereja di situ. Ya, karena di situ ada apa? Orientasinya kepada materi. Ya, itu sudah keliru. Kalau orientasinya itu materi. Gitu ya. Nah, aku tak ibadah di sana. Sana itu banyak sekali jandanya. Nah, lagi ibadah kok boleh janda? Hebat ya, ya kan? Nah, luruskan itu, ya, diluruskan. Ya kan? Dulu ada, tapi sekarang sudah enggak ada. Ya kan? Nah, memang janda ini lebih banyak daripada duda, betul nggak? Itu membuktikan bahwa wanita itu lebih hebat, ya, umurnya lebih tua, bener nggak? Wanita lebih kuat, ya toh, daripada laki. Buktinya apa ya tadi? Jandanya lebih banyak, begitu ya. Nah, berbahagialah yang janda-janda. Gitu. Nah, luar biasa. Oke. Yang berikutnya, ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan, betul ya, dengan limpahnya. Ini loh Allah kita, Tuhan kita, ya. Jadi yang jahat tinggalkan kejahatan, yang fasik tinggalkan jalannya, jalan yang fasik. Apa itu orang fasik? Dulu sering kali sudah saya jelaskan ya, orang fasik itu bagaimana, gitu ya. Mungkin kita pernah melakukan itu, ya. Mungkin kita pernah jadi orang fasik. Kalian tinggalkan kefasikan itu, tinggalkan, ya. Orang yang jahat tinggalkan rancangannya yang jahat. Rancangan jahat itu apa aja? Ya apa aja pikirannya. Ya karena itu kita ini harus senantiasa dicuci pakai rinso, ya. Enggak, pikiran kita dicuci pakai rinso. Pikiran kita harus dicuci dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa membersihkan pikiran-pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita selalu negatif kepada orang, ya itu harus dicuci. Ya, tidak bisa itu. Ya, kita harus bisa meninggalkan pikiran-pikiran yang negatif. Ada itu orang itu tidak bisa melihat orang lain berhasil, ya, betul nggak? Tapi dia juga tidak bisa melihat orang lain itu gagal, gitu ya. Jadi apapun di dalam pikiran orang itu nggak ada yang benar, benar nggak? Ya, ngono salah, ngene salah,
jenenge rewel ya. Bener nggak? Ono salah, ngene salah, rewel. Memang ada manusia yang modelnya begitu, selalu tidak kebenaran. Apapun tidak ada yang kebenaran. Nah itu perlu dicuci pikirannya itu, ya dibersihkan, ya itu kerak-keraknya itu ya. Nah itu perlu dibersihkan. Kotoran-kotoran itu perlu dibersihkan dengan firman Tuhan. Belajar untuk apa? Kita berpikiran yang positif. Nah, kita perlu berpikiran yang positif. Ya kan? Mari kita merasakan sukacita kepada orang yang bersuka cita. Menangislah dengan orang yang menangis. Begitu ya. Jangan ada orang bersedih malah tertawa. Wah itu bagaimana? Ya kan? Ya kalau ada yang kepada kita ini yang kebutaan, yang itu aja kita ini ya empati lah ya. Ya kita empati ikut bersedih. Begitu ya. Nah tetangganya rame-rame sukacita, jangan bersedih di situ. Gitu ya. Ya kita bersukacita, merasakan kebahagiaan kan gitu ya. Tertawa-tertawa, senyuman gitu ya. Umpamanya itu nyanyi itu senang-senang malah bertutut aja, bersenut bertutut, apalagi nyaprut, nah, kan gitu ya. Ya mari kita bersukacita, nikmati bersama-sama, ikut merasakan kebahagiaan tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang berhasil misalnya dalam usahanya, dalam apanya begitu. Ya mari kita nikmati bersama-sama kebahagiaan itu, ya kan? Nah itu namanya orang yang bisa memahami situasi dan kondisi gitu, ya. Nah, Tuhan mau supaya kita ini belajar untuk berpikiran yang baik kepada sesama kita. Tanggalkan segala rancangannya yang jahat, lalu kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tidak ada dosa yang tidak bisa dibereskan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Sejahat apapun, ya sekejam apapun, kalau orang itu mau datang kepada Tuhan, kalau orang itu mau bertobat kepada Tuhan, pasti Tuhan mau mengampuni. Ya karena pengampunan Tuhan itu lebih besar daripada kejahatan yang dibuat oleh manusia. Ya, makanya Bapak Saudara jangan tahan-tahan. Ya, jangan tahan-tahan. Pak saya ini kok merasa hidup saya ini kok tidak tenang. Ya kenapa nggak tenang? Ya nggak tahu. Utang orang duit saja nih. Ya, ya. Tapi kenapa ya kok saya kok tidak tenang gitu ya? Jadi duit itu ya orang kekurangan gitu ya, selalu ada gitu ya. Tapi kenapa kok hidup saya itu seperti itu? Berarti ada sesuatu yang perlu dibereskan ya. Ada dosa mungkin yang belum dibereskan sehingga membuat kita menjadi tidak tenang ya. Makanya Tuhan mau supaya kita ini datang kepada Dia, bereskan ya, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan apa? Rancanganku dari rancanganmu. Wah, langit sama bumi ya. Makanya saudara nggak takut untuk kita mau masuki tahun 2022. Orang peramal apa segala macam, meramalkan hal yang buruk ya, biarlah itu tidak jadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita jalani hidup kita bersama Tuhan. Kalau kita itu bersama dengan Tuhan, kenapa kita mesti takut? Ya, tidak perlu takut. Nah kita ini punya
Tuhan yang tidak pernah memberikan rasa ketakutan, tapi Tuhan itu selalu memberikan apa? Roh Tuhan itu mendatangkan damai, ya damai sejahtera. Kalau macam itu hidup diantui dengan rasa ketakutan, ya berarti ada yang nggak beres. Betul nggak? Ya berarti ada yang nggak beres dalam hidup kita. Mari kita bereskan. Ya, jangan mau dibelenggu dengan ketakutan itu. Bereskan. Ya, bereskan. Makanya di akhir tahun ini, ya, jikalau mungkin panjenengan merasa ada bersalah dengan orang lain, parono, ya. Maksudnya apa? Hampiri dia, apa itu istilahnya? Datangi. Nah, nanti hampiri ini bahasa yang kurang pas, ya. Ya, datangi dia. Dikaploki orang, ya, datangi dan minta maaf. Saya minta maaf ya, seperti Mbak Min tadi minta maaf. Gak apa-apa. Ya secara pribadi. Ya, tadi Mbak Min kan umum ya. Nah, secara pribadi, ya saya minta maaf karena selama ini saya itu berpikiran jahat kepada kamu ya. Seperti itu misalnya. Ya, duh, iya toh. Nggak, saya mesti kan nggak ngerti, nggak pernah ngomong, hanya di pikiran gitu ya, ya kan, curiga gitu ya, betul nggak? Wah curiga, loan kayak, loan, nah ya toh, tenang toh, nah, ya kayak, nah kayak gitu, itu curiga, ya, seperti itu. Nah seperti itu terus gimana? Yang dipikirkan nggak ngerti orang kroso, kan gitu ya. Coba kita sebagai anak Tuhan, ya datangi supaya itu tidak menghambat berkat kita. Ya, supaya itu tidak menghalangi doa-doa kita, ya, sehingga di tahun 2020 itu seakan-akan itu berkat itu digerojok nih, ya kan, gerojok nih, digelotor nih, ya, kayak bendungan yang dibuka nih coba, ya, wah, sampai belenger, orang Jawa bilang sampai belukek ya, nah sampai seperti itu. Gelontornya berkat Tuhan itu bingung sampai, ya kan, yang ngadai sampai bingung, ya, biar Tuhan itu memberikan sesuatu pada kita kalau kita ini siap untuk menerimanya. Kalau kita nggak siap menerimanya, wah pasti Tuhan akan berikan itu kepada kita. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Kalau rancangan kita itu gagal, itu biasa. Jangan patah semangat, ya. Jangan mutung, ya. Jangan mutung. Mungkin di sini ada yang pernah mutung ya dengan Tuhan ya. Ada nggak? Tuhan itu opo orang terus orang, ya. Mana buktinya, gitu ya. Pernah nggak begitu? Ada mungkin ya. Di saat-saat kita mungkin sudah jatuh ketimpa tangga, ya, kejepit pager, ya, begitulah, tiba, templung gua pisang, ya tuh. Misalnya begitu, seakan-akan kok tidak ada jalan wes, seakan-akan buntu, ya kan? Dunia ini kayaknya gelap, ya, kesana kemari tidak ada yang mau menolong saya, yang memperhatikan, misalnya begitu ya. Jadi suatu saat, suatu ketika di titik tertentu mungkin kita pernah merasakan begitu. Nah, justrulah di situ kita mesti harus semakin berseru kepada Tuhan tadi. Ya, jangan berseru kepada manusia. Karena manusia itu sering dan sangat-sangat sering mengecewakan. Benar nggak? Siapa saja? Ya, siapa saja? Suami istri sering mengecewakan nggak? Jujur, sering nggak? Sering. Maka berbahagialah yang janda dan duda, karena tidak pernah dikecewakan oleh pasangannya. Ya, ya Mbak Men ya. Wah, Mbak Men ini nggak pernah dikecewakan. Nah, makanya Mbak Men sampai sekarang nggak mau menikah itu gara-gara itu loh. Ya, ya, jadi nggak dikecewakan, gitu ya. Nah, makanya saudara, jangan sampai kita ini merasa frustasi, ya, putus asa. Ya.
Kemudian yang berikutnya, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Turut jadi Tuhan, luar biasa, sediakan. Nah, iya dong. Nah, makanya nggak perlu khawatir, ya, karena orang yang khawatir itu digambarkan seperti apa? Hah? Orang yang khawatir, ya, khawatir terus hidupnya. Iya, urip kok iya ini. Ya, itu namanya orang yang kurang memiliki pengharapan. Kita harus sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan, memang hari ini saya belum punya beras, tapi saya percaya Tuhan bisa memberikan beras untuk saya masak. Nah, gitu loh. Ya? Ya. Pasti Tuhan punya cara untuk menolong saya. Karena saya yakin Tuhan tidak mau mempermalukan dirinya sendiri. Kalau saya mati kelaparan, ini bukan saya yang malu, tetapi engkau malu. Ya kan? Nah, gitu kan? Tidak pernah orang benar ditinggal Tuhan dan anak cucunya meminta-minta roti. Itu janji Tuhan. Ya sudah kerja. Ya kecuali kalau kita ini tidak melakukan aktivitas apa-apa gitu ya. Ya kali rentenan gitu. Benar nggak? Tapi selama kita itu mau obah gitu ya. Ya maksudnya itu mau kerja. Pasti apa? Ya pasti makan. Nah, tadi saya habis potong rambut. Bagaimana saya lebih ganteng kan? Nah, saya ini penampilannya beda. Ya gitu. Bapak Ibu tahu nggak siapa yang nyukur saya? Ternyata yang nyukur saya itu adalah mantan murid saya. Loh, nah gue kurang ajar nih kepala aku ya. Nah piye Pak, mau tukang cukur ya cekel orang cekel piye, mereka kena gunting deh. Saya nggak ngerti, nggak kenal sama dia. Tiba-tiba dia, Pak, masih ngajar di Gamaliel. Loh, siapa gue? Udah bukan seperti Bapak. Loh, mosok Peter gue. Nah dia cerita pengalamannya. Sebelumnya saya tidak kerja sini Pak, saya di Surabaya. Ya dia bersaksi sedikit, kena PHK. Udah enak posisinya tapi PHK. Akhirnya dia pulang ke Madiun, rumahnya Mambangan. Ya, lalu saya tidak boleh patah semangat. Tapi apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Ya, saya bisa potong rambut. Dulu yang pertama kali ya teman-teman saya buat praktek. Ya, pinjam kepalanya buat praktek gitu ya. Ini akhirnya bisa. Sekarang motong di barbershop di situ di Joli. Ya lumayan begitu ya. Nah, bukan berarti kalau dia itu mantan murid saya langsung digratisin. Dah, kurang pengen digratisi, tak bayar. Kan gitu ya. Ya, jadi artinya apa? Dia tidak putus asa. Dari dia bekerja di perusahaan, di kantor yang cukup mapan, tiba-tiba kena PHK, nggak malu jadi tukang cukur. Nggak perlu malu. Ya, benar nggak? Nah itu maksudnya ini contoh aja. Makanya apapun sebenarnya tidak ada istilahnya kita ini jadi pengangguran kalau kita itu mau memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, gak ada matinya lah istilahnya gitu. Ngerti ya? Tidak ada matinya. Asal kita itu mau melakukan. Ya memang ya rendah soro, saudara. Ya, betul itu. Berkat itu akan mengalir.
gitu ya, dan akan diberikan kepada kita bagi kita yang mau bekerja. Dan itu umum, bukan hanya orang Kristen toh, tapi semua orang akan diberkati Tuhan kalau kita mau melakukan, gitu ya, benar nggak? Nah itu umum aja. Lalu yang terakhir saudara, jam 8 ya, kita kan sampai jam 12 ya. Jam 1 ya. Nah, jadi santai saja. Ya. Kemudian, sebab seperti hujan dan tadi sudah. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali, saudara. Tapi firman Tuhan itu akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang berfirman. Makanya ketika Bapak Ibu terima firman Tuhan, pegang itu firman Tuhan itu, tangkap, ya, janji Tuhan itu, lakukan. Percayalah, firman Tuhan itu akan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Ya, firman Tuhan itu akan terjadi betul dalam hidup kita. Ya, masalahnya kadang-kadang kita ini dengar firman Tuhan itu, ya, ditinggal ngantuk sih misalnya. Tinggal turu. Nah, piye yang penting turu. Kan gitu ya. Nah, agak ngono ya lali. Ya. Metu nang gone njaba kono wis lali kok firmane. Nah, itu masalahnya. Sehingga kita tidak memiliki pengalaman cara pribadi. Ini firman Tuhan berkata loh, bukan saya loh ya, bahwa firman-Ku tidak akan keluar, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan gitu, apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil. Tuhan tidak pernah tidak berhasil. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun kita manusia yang sering gagal, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ini harus kita yakini ya. Tidak pernah firman Tuhan gagal. Ya, tidak pernah. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin, itu pasti ya. Ya, pasti. Tangkap itu, pegang itu firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita di dalam menapaki tahun 2022 kita tidak lagi menjadi orang yang ya, orang yang tidak memiliki pengharapan, orang yang masih nyalahin Tuhan, orang yang masih berkata Tuhan tidak adil. Nah, itu harus dibuang jauh-jauh. Ya, mari kita introspeksi dalam hidup kita sendiri. Pastilah kita yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ya, pasti kita yang salah. Ya, pasti itu. Ya, makanya Bapak Ibu, jangan sampai kita ini merasa benar gitu ya. Ya, mau salah orang. Ya, nggak mau salah. Menolak ini dia ya. Apa? Bangun. Oh, aku salah ya. Oh, aku salah. Betul. Ya. Ya. Marilah kita introspeksi dulu dan. Ya, tahun 2022 ini tahun yang penuh rahmat bagi orang yang betul-betul pegang kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita nggak maju. Ya, tapi mari kita pegang teguh firman Tuhan. Ya kan? Kita tidak akan pernah tahu. Ya, kita tidak akan pernah tahu apakah varian Omicron yang akan booming seperti kemarin atau tidak. Ya, mari kita sebagai orang percaya, ya, kita tetap waspada, tapi kita tidak boleh terlalu takut dengan itu. Ya, karena orang mati tidak harus melalui Omicron, betul? Orang mati tidak harus melalui virus, tapi bukan berarti kita ini tidak waspada. Ya,
Virus ada di sekitar kita, makanya kita harus waspada. Ya, caranya waspada gimana? Ya kita mungkin salah satunya pakai masker salah satu, ya kan? Itu usaha kita manusia. Ya, kemudian makanan yang bergizi, ya kan? Istirahat yang cukup, begitu kan? Nah itu cara kita menjaga kesehatan kita masing-masing, gitu, ya. Nah kalau kita sendiri tidak bisa menjaga diri kita, ya bagaimana? Kan gitu ya. Nah, jadi mari kita sebagai orang-orang yang percaya, ya kita harus tetap waspada, ya kan? Pakai masker, silahkan pakai, ya kan? Cuci tangan sering mungkin silahkan, gitu ya. Ya, jangan mencobai, tidak boleh kita. Kita harus taat kepada aturan-aturan yang ada. Ya, jangan kita, wah, sudah siap seperti ini. Ya, mari kita mulai taat dengan aturan-aturan yang ada. Sungguh apa? Ayat yang ke berapa itu? 12 ya. 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Terus tepuk tangan ki opo ora di tangan pohon-pohon gitu. Ya, bahasa puitis ini Saudara. Ya, gunung-gunung, bukit-bukit, pohon-pohon bergembira. Masa kita ini tidak bergembira? Yang punya tangan, ya kan? Mulai nyanyi ini, kon tepuk tangan, ya tepuk tangan tenanan gitu loh ya. Kue ini wile kadung kue nanya ya. Cek kono kok malah ora apa-apa. Itu kan ora respon itu namanya. Ora connect ya. Ya toh? Ya mari kita gunakan lah. Ya, jangan sampai pohon yang bertepuk tangan. Ya, tapi biarlah kita yang punya tangan ini bertepuk tangan puji Tuhan, punya lidah, punya mulut ya. Nyanyi puji Tuhan, orang usah eman-eman, buanter orang apa-apa. Bener kan? Ya kan? Menyanyi ning bobo oh salah orang salah buanter. Begini puji Tuhan kok ya. Kowe eman-eman jan iki ya toh. Bener kan? Ngono jarene mempersembahkan kepada Tuhan. Ya. Sekarang bertobat. Amin. Tahun 2022 nyanyi ini sing banter. Ya. Ngomong ora dilarang kok. Bener enggak? Ya, nyanyi sing tenanan, semangat ya semangat. Ya. Begitu loh Bapak Saudara ya. Nah, itu baru namanya kita ini respon firman Tuhan. Ya, tinggalkan tahun 2021 dengan segala persoalan, dengan segala kejahatan kita, dengan segala dosa kita, kuburkan di tahun ini. Ya. Dan kita masuk ke tahun 2002 komitmen untuk hidup lagi yang semakin lebih baik, supaya Tuhan semakin sayang dan semakin dekat, semakin cinta kepada kita. Amin. Ya, amin ya, amin. Kita berdoa di sini ya. Kalau kemalaman nanti saya diprotes. Ya, Pak Polisi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di penghujung tahun 2021 kami diingatkan kembali supaya kami cari Tuhan selagi Tuhan berkenan untuk kami temui ya Tuhan. Yang kedua, supaya segala kefasikan dalam hidup kami, bahkan segala kejahatan di dalam pikiran kami tanggalkan, kami tinggalkan, berlalu seperti tahun 2021 ini yang akan berlalu. Tuhan, tolonglah supaya kami mampu hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan, berpikiran yang benar, bertindak yang benar, supaya hidup kami layak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Kau bersedia untuk
memberikan pengampunan dengan limpahnya. Bagi kami yang mau bertobat, bagi kami yang mau berserah dan berseru kepada Engkau. Kemudian firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman-Mu akan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan melakukannya dengan berhasil. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Sebab kasih Setiamu tak berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Materikan setiap firman-Mu pada saat ini Tuhan, supaya kami masukin tahun baru 2022, kami dengan penuh sukacita, kami dengan penuh pengharapan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang membuat damai dan sukacita, bukan rancangan yang membawa kecelakaan. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mendengarkan dan memperhatikan doa dan doa kami. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk Mbah Yon yang habis kesusahan. Tuhan, tolong di mana saat ini Mbah Yon, supaya pikirannya dijamah oleh Tuhan, hingga Mbah Yono sungguh-sungguh Tuhan dia memiliki pikiran yang benar, dia memiliki pemahaman yang benar, sehingga dengan demikian dia tidak merasa putus asa, dia tidak frustasi, tapi dia berharap dan berpikir bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan memberkatinya. Bapak berdoa juga untuk kesembuhan daripada Pak Haryono yang sakit perut. 2 hari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jamah dan sembuhkan hamba-Mu dan Pak Har boleh sembuh kembali. Demikian pula kami berdoa untuk Bu Tuti yang vertigonya kumat ketika mau berangkat ke gereja, sehingga akhirnya tidak bisa bersama dengan kami. Kami mohon Tuhan, tolong Bapak, jamah dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan, supaya Bu Tuti sembuh dari vertigonya, hingga hari Minggu nanti boleh bersama untuk beribadah kepada Engkau. Demikian pula ya Tuhan, hamba berdoa untuk proses pemulihan Mbak Lina sekeluarga. Tuhan, tolong jamah supaya Engkau akan sembuhkan, pulihkan kesehatannya, karena beberapa waktu hari yang lalu dia sakit sekeluarga itu. Kami mohon tolonglah Tuhan, sembuhkan sedang jemaat-Mu yang lain mungkin yang tidak kami sebutkan. Ya Tuhan, tolonglah rawat mereka, sembuhkan mereka. Mereka yang ada di luar kota, Tuhan akan lindungi, jaga dengan kasih dan rahmat yang daripada Tuhan. Bapak, inilah kami, doa kami, menurut kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Silakan. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Atas semuanya ya, di tahun 2022 nanti kita akan bersama-sama untuk kita memulai hidup baru, misalnya hidup lama yang dimana kehidupan kita ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tiba saja kita akan memberikan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan Yesus sambil kantong diedarkan untuk kita silakan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku.
untuk berdoa buat persembahan. Haleluya Yesus. Tuhan, pada malam hari ini ya Bapak, kami sudah mempersembahkan persembahan yang berupa awal ya Bapak. Kau tahu setiap hati kami ya Bapak. Kau tahu Tuhan Yesus, Kau mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah Tuhan kami belajar memberikan bagi Engkau ya Bapak. Biarlah kami berikan dengan hati yang tulus dan ikhlas, berpenuh dengan sukacita. Dan kami aku percaya Tuhan, persembahan kami ini ya Bapak untuk pelebaran dan pelayanan di gereja kami ini ya Bapak. Dan Tuhan pasti akan memberkati kami semuanya Bapak. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah di masa pandemi yang masih COVID, varian baru, Omikron ini ya Bapak. Tuhan tetap menjagai bangsa kami, Tuhan tetap memelihara bangsa kami, Tuhan tetap melawat bangsa ini, tidak akan menjauhkan COVID ini dari bangsa Indonesia dan dari seluruh bumi ini ya Bapak. Dan kami tidak untuk kota kami Madiun, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, baik kota dan kabupaten Madiun Tuhan Yesus. Engkau selalu Tuhan bercampur di dalam pemerintahan kota kami dan kabupaten Madiun, dan setiap pemerintahan bangsa dan bangsa Indonesia dan juga seluruh staf daerah-daerah pemimpin. Tuhan akan memberikan lipat lipat dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan doa kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah penghujung tahun ini. Saya undang jemaat untuk satu berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau. Melalui pujian terakhir ini Bapak Ibu, kita sudah berakhir dalam ibadah tutup tahun 2021. Nanti sebentar lagi kita akan masuki ibadah buka tahun dan disertai dengan acara tukar kado dan perjamuan kasih. Setelah itu kita akan ibadah buka tahun. Harapan kami semua diberkati Tuhan dan selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun 2021 dan selamat datang tahun 2022. Kami berharap Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Amin.
kasih Tuhan karena Engkau sudah ada bersama kami dari mulai awal ibadah sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kami, yaitu firman-Mu yang menghantar kami untuk memasuki tahun 2022. Janji Engkau luar biasa buat kami. Kami tidak perlu takut untuk menjalani hidup di tahun 2022 karena kami akan pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan sampai hari ini kami hidup, dan biarlah hidup kami semakin berarti untuk Tuhan dan untuk sesama. Biarlah kami boleh belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi Tuhan dari hari-hari yang sudah kami lewati, sehingga kami boleh menyenangkan hati Bapa dan kami boleh memberkati banyak orang. Kami akan menutup ibadah pada malam hari ini, yaitu ibadah tutup tahun dan buka tahun. Kami mohon belas kasih Tuhan supaya Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat ke atas kami, yaitu berkat damai sejahtera Tuhan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, sukacita akan Kau limpahkan kepada kami. Bahkan Tuhan, hari-hari yang ada di depan kami, di mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi, yang kami tahu Tuhan Immanuel bersama dengan kami, sehingga kami tidak perlu takut Tuhan. Kami akan yakin dengan pertolongan Tuhan, kami akan menjalani hidup dengan penuh sukacita ya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, memohon berkat Tuhan dicurahkan atas kita, sehingga kita akan memasuki tahun 2022 digandeng oleh Tuhan, dan tangan Tuhan yang kuat akan menggandeng kita, sehingga kita tidak akan terpeleset, kita tidak akan jatuh, tapi kita tetap akan berdiri kokoh karena tangannya Tuhan menggandeng kita semua. Bapa di surga, tangan kami terangkat sebagai tanda bahwa kami mengharapkan Tuhan bersama kami. Kalau kami angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kami merasa tidak mampu berjalan sendiri, tetapi kami memohon pertolongan Tuhan supaya tangan Tuhan yang kuat akan menggandeng kami, memegang kami. Sekalipun jalan yang licin akan kami tempuh, kami tidak akan jatuh, kami tidak akan terpeleset karena kami digandeng oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu yang indah buat kami, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih sayang kepada kami. Jemaat yang kami kasihi, terimalah berkat dari Bapa di surga pada petang hari ini untuk memasuki tahun 2022. Kiranya kasih, damai, sejahtera, sukacita, penghiburan, kesehatan, bahkan Tuhan berkat yang akan Tuhan curahkan ke atas kami, kebaikan Tuhan yang akan Tuhan curahkan kepada kami akan melimpah-limpah atas kami, dan Tuhan Yesus akan bersama dengan kami. Kiranya damai Kristus bersama kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.